Endro mengapit tangan Salsa yang baru saja keluar dari kelas. Salsa terkejut dan berontak, namun Dewo menyusul dari belakang sambil mengancam. Salsa merasa heran karena Dewo sudah masuk sekolah lagi setelah beberapa hari tidak kelihatan batang hidungnya. "Jangan macam-macam, ikut gua," ancam Dewo tepat di telinga Salsa. Mereka membawa Salsa keluar sekolah. Tepat di depan gerbang sekolah, mobil jeep telah menunggu. Dewo membuka pintu belakang. Salsa sempat melirik Bejo yang duduk di kedai somai. Mata Bejo jadi melongo ketika melihat Dewo membuka pintu, dan Salsa didorong masuk ke mobil oleh Endro. "Dewo udah keluar dari penjara?" tanya Bejo dalam hati. Dengan refleks Bejo mengeluarkan kamera digitalnya dari tas. Ia sempat mengambil beberapa gambar dengan tepat. Mobil jeep itu lalu pergi. Salsa masih menatap Bejo dari jendela. "Wah, mau dibawa kemana Salsa?" gumam Bejo sambil terus memotret mobil jeep yang terus menjauh. "Mas Bejo, ini somainya," ujar tukang somai. "Dibungkus saja deh, nanti gua kemari lagi," teriak Bejo sambil berlari masuk ke sekolah dan terus berlari menuju musola. Bejo melihat Lanang lagi mengambil wudhu. "Nang, kacau nih," ujar Bejo ngos-ngosan. Lanang cuek saja, ia asik menikmati setiap siraman air wudhunya. Ia tidak terlalu peduli dengan Bejo. Merasa dicuekin, Bejo menunggu situasi yang tepat. Lanang usai wudhu mengangkat kedua tangan berdoa. Setelah selesai berdoa, Lanang menatap Bejo yang masih mengatur nafas. "Ada apa sih, Jo?" tanya Lanang. "Salsa diculik sama Dewo dan Endro," bisik Bejo. Saya sholat duhur dulu deh, nanti kita bicara lagi." Lanang masuk ke musola. Bejo masih berdiri mengatur napasnya. "Jo, sholat dulu," ajak Lanang ketika sampai di pintu. Bejo melepas sepatunya kemudian mengambil wudhu. Lalu mereka sholat berjamaah. "Jo, emang kamu lihat di mana?" tanya Lanang sambil mengikat tali sepatunya usai sholat. "Tadi di luar sekolah. Endro gandeng Salsa yang sempat ngelirik gua," jawab Bejo yang sudah selesai memakai sepatu. Bejo mengeluarkan kamera digitalnya dan menunjukkan gambar-gambar yang diambilnya tadi. Lanang memperhatikan setiap gambar foto tersebut dari layar kamera. "Ada apa lagi ya?" tanya Lanang. "Gua rasa Dewo dendam sama Salsa gara-gara ketangkep polisi." "Kok proses hukumnya cepat sekali?" pikir Lanang. "Mungkin aja polisi yang disogok," ketus Bejo. "Ah, jangan berprasangka buruk. Belum tentu juga, siapa tahu bukti-buktinya kurang kuat atau mereka bisa mengalihkan bukti lain, jadi mereka dilepas." "Terus kita gimana?" Bejo penasaran dengan pemikiran Lanang. "Ya, sebagai teman kita harus cari dan menolong Salsa." "Bagaimana caranya? Kan mereka udah jauh." "Kita cetak dulu foto itu, nanti kita lacak lagi," ujar Lanang. Awe mengejar Lanang dan Bejo ketika sedang berada di depan pintu. Mereka mau mencetak foto. Bejo menceritakan kejadian yang dialami Salsa. Awe terkejut sekali. Mereka segera menuju salah satu lab foto digital. Lanang menemui teman-temannya yang berjualan di pinggir jalan. Ternyata dari pinggir jalan banyak informasi yang didapat setelah menunjukkan foto mobil jeep yang membawa Salsa. Walaupun tidak semua teman Lanang tahu kemana mobil jeep itu pergi. Mereka bertiga naik turun bis kota hanya untuk menanyakan mobil yang difoto itu kepada teman-teman Lanang. Terkadang Lanang bingung juga menelusuri jejak mobil jeep tersebut. "Nang, kemana lagi?" "Mereka cuma tahu sampai di sini aja," tanya Bejo. Mulai kelelahan mencari setelah turun dari bis kota. "Kayaknya kita bakal sia-sia nih," saut Awe. Lanang menatap wajah mereka yang tampak lelah dan haus. "Kalau haus, beli minum dulu. Setelah itu kita jalan lagi," ujar Lanang. Kemudian Bejo dan Awe berjalan menuju kios minuman yang berada di pinggir jalan. Mereka meneguk minuman dingin yang sangat menyegarkan. "Ya Allah, berilah aku petunjuk-Mu," ujar Lanang dalam hati yang ikhlas. Ia berharap adanya bantuan petunjuk. Lanang memandang langit biru yang cerah sekali, pandangan penuh harap dan bantuan dari Tuhan. Lanang duduk tepat dekat pohon besar yang meneduhkan kios minuman tersebut. Jo iseng-iseng bertanya sama tukang penjual minuman. "Mas, pernah lihat mobil jeep seperti ini nggak?" tanya Bejo. Tukang minuman itu memperhatikan gambar foto yang disodorkan Bejo. Setelah memperhatikan foto itu dengan serius, "Nggak tahu mas, emangnya kenapa?" "Nggak apa-apa kok," saut Bejo. Tanpa sengaja, tukang minuman itu melihat mobil jeep berhenti di lampu merah. Jeep itu mirip dengan yang difoto. "Itu bukan mobilnya mas," kata tukang minuman sambil menunjuk. Bejo menoleh ke arah lampu merah. Iya itu, Nang,
"Woi, itu dia mobilnya!" teriak Bejo. Lanang yang lagi asyik berzikir sambil duduk santai melepas lelah terbangun seketika. Mereka bergegas mengejar jeep itu. Awe secepat kilat mengeluarkan uang untuk membayar minumannya. Lanang menyetop taksi. Mereka bertiga segera masuk ke taksi. "Pak, ikuti jeep itu," ujar Lanang sambil menunjukkan jeepnya. "Baik mas," sahut supir taksi yang juga masih muda. Jeep melaju kencang. Taksi mengikuti dari belakang. Lanang selalu mengatur supir agar ada jarak dengan jeep itu. Tujuannya supaya mereka tidak curiga. Jeep itu masuk ke sebuah rumah besar. Taksi berhenti sekitar 10 meter dari rumah tersebut. Lanang langsung turun diikuti Awe. "Woi, siapa yang bayar taksinya?" teriak Bejo. "Lu aja dulu, ntar diganti uangnya," sahut Awe. Bejo melihat nilai argo taksi, matanya melotot ketika melihat 57.000. "Ah, rese kalian, gua lagi cekak nih," teriak Bejo. Lanang dan Awe terus berlalu. Bejo mengeluarkan uang seadanya, nguras dompet, ngacak-ngacak tas sekolahnya. Dartmum pula uang secukupnya, berjumlah recehan. "Pak, ini uangnya cuma 56.500. Udah nggak ada lagi, Pak," ujar Bejo. "Wah, kurang dong," gerutu supir taksi. "Gini aja, Pak, kurangnya bisa Bapak tagih ke sekolah." Supir taksi itu menerima uang recehan yang udah lecek dan jelek-jelek. Bejo segera turun dari taksi. "Oh, ini arti mimpi ngompol semalam nih," ujar supir taksi. Pak, maaf ya, kita nggak ngompolin Bapak loh," sahut Bejo ketika mau menutup pintu. Bejo segera menyusul Lanang dan Awe yang masih berada di luar pagar. Mereka mengendap-endap agar tidak ketahuan. Mobil taksi melintas pelan sambil membunyikan klakson sebanyak 5 kali. Lanang, Awe, dan Bejo malah ngumpet. "Sialan tuh supir taksi," ujar Bejo. "Emang lu biar berapa, Jo?" tanya Awe. "Hampir sesuai argo," jawab Bejo. "Emang berapa argonya?" tanya Lanang. 57.000. "Lu bayar berapa?" 56.500 rupiah, jawab Bejo mantap. "Pantas dibunyiin 5 kali, kurang 500, ujar Awe. Lanang mencari dinding yang agak rendah tapi tidak ada. "Dindingnya tinggi, kita harus saling bopong," ujar Lanang. "Oke," sahut Bejo. "Tapi gua dulu yang masuk." "Nggak adil," ujar Awe. "Kita harus home pimpa, yang menang duluan." "Oke," jawab Bejo. Mereka bertiga home pimpa. "Home pimpa alai home gampreng," ujar mereka serempak. "Si Bejo jelek pakai baju rompeng," ujar Awe dan Lanang. Sementara Bejo malah cemberut. Ternyata Lanang menang karena Bejo dan Awe memakai punggung tangan dan Lanang memakai telapak tangan. "Nah, sayang pertama, kalian berdua sweet," ujar Lanang. Bejo dan Awe sweet sebanyak 3 kali. Awe menang, Bejo cemberut. "Ayo bopong saya," minta Lanang. Awe dan Bejo membopong Lanang hingga naik ke dinding. Lanang masuk ke dalam taman yang luas, lalu bersembunyi di antara pohon rindang. Di balik tembok, Awe sedang naik ke pundak Bejo. "Berat banget sih lu, weh," gerutu Bejo. "Pasti dosa lu banyak." "Enak aja lu, gua kan paling banyak amal dan ibadahnya. Kalau badan gua berat, sebenarnya berat akibat limpahan rahmat dan karunia Allah," jawab Awe sekenanya. Kaki Awe baru mau manjat, pantatnya berada tepat di kepala Bejo dan Bejo langsung tutup hidung dan melepas pegangannya. Awe menggantung di tembok. "Jo, mau kemana lu?" teriak Awe sambil menggelantung. Kita sweet tadi kagak pakai kentut segala kan?" gerutu Bejo. "Jo, gua nggak sengaja. Demi Allah, kentut gua keluar sendiri. Gua kagak nyuruh keluar. Oke deh, ntar kentut tadi gua omelin. Ayo tolong gua," sahut Awe. "Kentut lu bau banget, bisa bikin paru-paru gua rusak. Janji dulu, kagak pakai kentut lagi, baru gua tolongin." "Buset dah, iya gua janji, tapi pantat gua nggak janji." "Pantat lu juga harus janji dong," kesal Bejo. "Nah, lu denger nggak tadi pantat gua ngomong?" sindir Awe. "Kagak," bentak Bejo kesal. "Katanya dia janji kagak kentut," ujar Awe. Bejo mulai mendorong pantat Awe lagi. Berhasil. Awe duduk di tembok, lalu tangannya menarik tangan Bejo. Ya, dengan sekuat tenaga Bejo berusaha naik. Namun tubuh Bejo yang berat membuat Awe kehilangan keseimbangan. Keduanya jatuh di tanah rumput taman rumah besar itu.
Dasar kurang pinter lu, gelutu Awe. Lu megangnya nggak kuat, saut Bejo. Mana Lanang? Awe melihat sekeliling taman rumah itu, namun tidak ada Lanang. Mungkin udah ke sana. Ayo. Bejo merangkak duluan. Di belakangnya Awe mengikuti. Lanang sudah berada di bawah jendela salah satu kamar. Ia sempat mengintip ke dalam. Ternyata Salsa dalam keadaan terikat, sementara Richard, Dewo, dan Pinto di depannya.